kemana mas? Ini mau ngelamar kerja. Oh mau ngelamar kerja. Ya udah mas Bulan ya. Yoi. Mau berangkat kerja ya mas? Ini mau kirim lamaran. Karena cari kerja sulit, Mas. Yang sabar ya mas. Tetap semangat. Oke. Oke, sudah ya mas. Ya. Motor baru tuh. Misi, Mas. وقل رب زدني علما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah taala yang masih memberikan kita semua begitu banyak kenikmatan. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, di kesempatan pagi yang berbahagia ini dalam rubrik Serambi Nabawi kita melanjutkan pembahasan bab salat sunnah, memasuki hadis nomor 304 dari hadis Ummul Mukminin Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, min kulli laili qad awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada setiap waktu di malam hari, baik itu di awal, di tengah, di akhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan salat witir. Artinya salat witirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang dilakukan di awal malam, terkadang dilakukan di pertengahan malam, dan terkadang beliau lakukan di akhir malam. Fantaha witruhu ila sahar. Dan waktu witir itu yang biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sampai habis waktunya, sampai waktu sahar, yaitu menjelang datangnya waktu salat subuh. Disebutkan bahwa hadis ini, ma'asyiral muslimin, menunjukkan kepada kita semua anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam autara fi awalil lail, bahwa Nabi pernah salat di awal malam, salat witir di awal malam. Wa annahu autara nisfal lail, sebagaimana beliau pernah salat witir di pertengahan malam. Wa annahu autara fi akhiril lail waqtas sahar, dan Nabi pun pernah salat witir di akhir malam, yaitu di waktu sahar. Wa qad intaha witruhu ila hadzal waqt, dan ini waktu terakhir di mana beliau biasa melaksanakan salat witir. Diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad rahimahullahu taala an Abi Mas'udin radhiyallahu taala an, dari Abi Mas'ud radhiyallahu taala an berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru min awalil lail. Rasulullah pernah salat witir di awal malam, wa awsatihi,
pernah juga di pertengahan malam. Wa akhirihi, pernah juga beliau salat di akhir malam. Disebutkan oleh para ulama, ajma'al ulama'u ala anna waqtal witr la yadkhulu illa ba'da salatil isya. Para ulama sepakat bahwasanya waktu salat witir itu adalah dengan masuknya waktu salat isya. Jadi kapan awal dimulainya salat witir? Salat witir boleh dikerjakan apabila telah masuk waktu salat isya. Ya, artinya kita setelah melaksanakan salat isya, kita langsung boleh mengerjakan salat witir. Wa yasihhu qabla sunnatil isya, bahkan salat witir sah sebelum kita mengerjakan salat sunnah ba'dal isya. Jadi kita witir sebelum melaksanakan salat sunnah ba'dal isya, itu sudah sah dianggap sebagai salat witir. Walakin khilafal aula, tetapi perbuatan itu yaitu salat witir sebelum salat sunnah ba'dal isya itu adalah khilaful aula, menyelisihi yang utama. Artinya yang utama kerjakan dulu ba'diyah isya baru mengerjakan salat witir. Walakin law jumi'atil isya'u taqdiman ma'al maghrib faqad khalafa Abu Hanifah fi dukhuli waqtul witr. Lalu bagaimana seandainya salat isya dijamak dengan maghrib takdiman, jamak takdim. Misalnya dikarenakan hujan, safar dan lain sebagainya. Kalau seandainya isya berada pada waktunya, ya sesuai dengan waktunya kita kerjakan di waktunya, para ulama tidak berselisih pendapat bahwa setelah kita mengerjakan salat isya, kita sudah boleh mengerjakan witir. Tetapi permasalahannya, kalau salat isya dijamak ke salat maghrib, jamak takdim. Salat isya dikerjakan di waktu maghrib, jam'an wa takdiman, dijamak takdim. Apakah boleh kita melaksanakan witir ataukah tidak boleh? Disebutkan di sini bahwasanya jumhurul ulama ala jawazihi. Mayoritas para ulama yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan boleh. Adapun Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala berpendapat bahwa waktu witir adalah ba'da ghuyubis syafaqil ahmar, adalah setelah hilangnya warna merah di ufuk sebelah barat. Jadi dari 4 mazhab terkait dengan salat witir setelah menjama' isya di waktu maghrib, 3 mazhab membolehkan. Yaitu mazhab Malik, Syafi'i dan Ahmad membolehkan, tidak masalah kalau kita sudah menjama' salat isya ke salat maghrib, silahkan salat witir. Ini pendapat Malik, Syafi'i dan Ahmad. Adapun pendapat Abu Hanifah, beliau berpendapat witir baru boleh dikerjakan ba'da ghuyubi syafaqil ahmar, setelah hilangnya warna merah di ufuk sebelah barat. Dan tentunya pendapat yang paling kuat adalah pendapat jumhurul ulama. Wallahu a'lam bishawab. Hadis nomor 305 dari Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad pernah berkata kepadaku. Kata siapa? Kata Abdullah ibni Amr ibn al-As. Apa perkataan Nabi kepada sahabatnya yang mulia? Rasulullah bersabda, ya abdallah, wahai Abdullah ibni Amr ibn al-As, la takun mithla fulan, jangan kamu seperti si fulan itu tuh. Jangan kamu seperti si fulan. Kana yaqumu minal laili fataraka qiyamal lail. Dulunya dia adalah orang yang sedang melakukan qiyamul lail. Dulunya dia adalah orang yang rajin qiyamul lail. Fataraka qiyamal lail. Tetapi sekarang dia meninggalkan qiyamul lail, meninggalkan salat malam. Ya. Hadis ini sahih riwayat Al-Imam
Bukhari dan Muslim. Tentunya hadis ini ma'asyiral muslimin menjelaskan kepada kita fadilatu qiyamil lail, keutamaan salat malam, bahwa Nabi SAW mengingatkan kita semua, yang menjelaskan untuk kita semua bahwa tidak semestinya kita meninggalkan qiyamul lail. Oleh karenanya Nabi berkata kepada sahabatnya, la takun mithla fulan, jangan kamu seperti si fulan itu tuh. Dulu dia qiyamul lail, tetapi sekarang dia sudah tidak lagi mengerjakan qiyam al-lail. Disebutkan ma'asyiral muslimin dalam riwayat yang lain Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, afdhalus salati ba'dal fardhah salatul lail. Sesungguhnya salat yang paling utama setelah salat yang wajib adalah salat malam. Ini salah satu hikmah kenapa Nabi SAW melarang kita meninggalkan salat lail. Karena afdhalus salati ba'dal fardhah salatul lail. Seutama-utama salat setelah salat yang fardhah yang wajib adalah salatul lail. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dari hadis Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ayyuhan nas, kata Nabi, ayyuhan nas, afshus salam, wahai manusia, kata Nabi, afshus salam, sampaikanlah salam, sebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, berikanlah manusia makanan. Jadi yang pertama, afshus salam, tebarkanlah salam. Yang kedua, wa at'imut ta'am, berikanlah manusia makanan. Wasilul arham, sambunglah tali silaturahmi. Wasallu bil laili wan nasi niyam, salatlah di malam hari saat manusia sedang nyenyak tidur. Ya, sedang nyenyak tidur. Tadkhulul jannata bisalam, dengannya kalian masuk surga dengan keselamatan. Masya Allah. Ini resep dari Nabi SAW. Apa itu? Afshus salam, tebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, seluruhnya berakhiran mim ya. Afshus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, kata Rasulullah, tebarkanlah salam, berikanlah makanan untuk manusia, sambunglah tali silaturahmi, dan laksanakanlah salat malam saat manusia sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, dengannya kalian memasuki jannah Allah Subhanahu wa taala dengan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Disebutkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, al-ahadits wal athar kathiratun. Hadis-hadis dan riwayat-riwayat dari para sahabat sangat banyak. Wa inna ma fuddilat salatul laili ala salatin nahar li'annahu ablagu fil israr. Sesungguhnya salat malam memiliki keutamaan dibanding salat-salat yang lain karena dia lebih rahasia. Jadi memiliki tingkat kerahasiaan yang luar biasa tinggi. Karena kita lakukan saat manusia sedang tidur. Wa aqrabu ilal ikhlas. Dan karena salat ini lebih dekat kepada keikhlasan dibandingkan salat-salat yang lain. Fakana as-salafu yajtahiduna fid du'ai wa la yusmi' lahum saut. Oleh karenanya diriwayatkan bahwa dahulu para ulama salaf, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka bersungguh-sungguh berdoa di malam hari dan tidak terdengar suara mereka di dalam berdoa.
Wa li'anna salatal laili asyaqqu 'alan nufus. Dan kenapa salat malam ini begitu utama? Li'annahu asyaqqu 'alan nufus. Berat bagi jiwa manusia. Dan sesuatu yang berat untuk dilaksanakan biasanya pahalanya besar. Sesuatu yang sulit untuk kita kerjakan biasanya pahalanya sangat besar. وَلِأَنَّ الْقِرَاءَةَ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ أَقْرَبُ إِلَى التَّدَبُّرِ. Dan dikarenakan bacaan yang kita lakukan di salat malam itu lebih dekat kepada tadabbur. Kenapa seperti itu? Karena kondisinya hening, ya, tidak ada kesibukan dunia dan lain sebagainya. Kama qala ta'ala, sebagaimana telah Allah firmankan, di mana Allah memuji orang-orang yang senantiasa salat malam dan menggunakan malam hari dengan zikir, doa dan istighfar dan bermunajat. Allah berfirman terkait dengan mereka, Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'aw wa aqwamu qila. Sesungguhnya salat malam itu, kata Allah, ashaddu wat'a, sangat kuat di dalam mengisi hati manusia. Jadi hati kita terisi dengan salat malam tersebut. Wa aqwamu qila, dan lebih besar, ya, memberikan faidah tadabbur di malam hari. Di dalam ayat yang lain surat As-Sajdah ayat 16 Allah berfirman, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Lambung mereka itu jauh dari tempat tidur mereka. Yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Rabb mereka, kepada Allah, dalam kondisi khawfan wa tama'a, takut dan harap. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian yang kami infakkan, sebagian yang kami rezekikan mereka infakkan. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang Allah telah sembunyikan berupa balasan dan kenikmatan, ya, sesuatu yang menyenangkan sebagai balasan atas perbuatan yang mereka kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini beliau menyampaikan satu faidah yang penting kita baca. Disebutkan oleh beliau, hunaka salawatun mubtadi'ah ma anzalallahu biha min sultan. Ada salat-salat yang biasa dikerjakan oleh kaum muslimin, tetapi salat ini tidak memiliki dasar baik dari Quran maupun sunnah. Ya, perkara-perkara yang baru, perkara-perkara bid'ah. Di antaranya adalah salatu an-nisf min Sya'ban, yaitu salat malam nisfu Sya'ban. Ini tidak dikenal, ya, dalam hadis yang sahih tidak dikenal apa salat malam nisfu Sya'ban, tetapi banyak kaum muslimin yang mengerjakannya. Yang kedua adalah salatul raghaib, ya, salat raghaib. Apa itu salat raghaib? Wahiyya 12 rak'atan fi awwali lailati jumu'ah min syahril Rajab. Yaitu salat 12 rakaat yang biasanya dilakukan di malam pertama, malam Jumat pertama di awal bulan Rajab. Ini pun termasuk perkara yang tidak memiliki dasar sama sekali, baik dari Quran maupun dari sunnah. Yang kedua adalah salatun alfiyah. Salatul alfiyah. Ya, ini pun tidak ada petunjuknya dari Nabi SAW. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, salatul raghaib wa salatul alfiyah hatani salatani bid'atani madhmumatani munkaratani. Ya, salat raghaib dan salat alfiyah, kata Imam An-Nawawi, ini adalah dua salat yang bid'ah, yang tercela, yang mungkar. Fala tagtarru bi dzikri ma fil hadits al-madhkur fihima fa inna dzalika batilun.
Jangan kalian tertipu, kata Imam An-Nawawi, kalau ada yang menukil hadis terkait dengan dua salat ini, karena hal tersebut adalah kebautilan. Dan ada salat yang diperselisihkan oleh para ulama, sebagian menganggap hadisnya lemah dan sebagian menganggap hadisnya kuat, dan pendapat yang paling kuat boleh dipakai, yaitu salat tasbih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memasuki hadis 306. Dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah bersabda, "Autiru ya ahlal Qur'an." Salat witirlah kalian wahai ahli Al-Qur'an. Fa innallaha witr yuhibbul witr. Karena Allah itu maha ganjil. Allah Al-Ahad, satu, ganjil. Yuhibbul witra, dan Allah menyukai witir. Ya, salat witirlah kalian wahai ahlul Quran, kata Rasulullah. Sesungguhnya Allah itu ganjil dan menyukai sesuatu yang ganjil. Hadis nomor 307 dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ij'alu akhir salatikum bil-laili witran. Ij'alu akhir salatikum bil-laili witran. Jadikanlah akhir dari salat malam kalian witir. Jadi salat witir itu posisinya ada di akhir salat malam. Jadi kita tutup salat malam kita dengan apa? Dengan salat witir, ya. Ij'alu akhir salatikum bil-laili witran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadikan salat terakhir yang kalian lakukan di malam hari adalah salat witir. Hadis sahih muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis nomor 308 dari Talaq bin Ali radhiyallahu taala anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la witrani fi lailah, la witrani fi lailah. Tidak ada dua kali mengerjakan salat witir di satu malam. Jadi tidak boleh kita mengulang salat witir di malam yang sama. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, begitupun diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Hibban rahimahumullahu jami'an. Mudah-mudahan mereka semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya ini perlu kita perhatikan, ya. Kalau memang kita berniat salat witir di akhir malam, maka tidak perlu kita salat witir di awal malam. Misalnya ada seorang muslim ingin salat di akhir malam, salat tahajud, maka yang seharusnya dia lakukan apa? Dia tidak mengerjakan witir di awal malam, tetapi dia mengakhirkan witirnya sebagai penutup dari qiyamul lail atau salat tahajud. Ma'asyiral muslimin, ada satu riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi bersabda, hadis riwayat Imam Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah, man qama ma'al imami hatta yansarif faka'annama qama lailahu. Barang siapa yang salat bersama imam hingga selesai, maka seolah-olah dia salat sepanjang malam. Artinya di bulan Ramadan kita salat qiyamul Ramadan, tarawih. Yang paling utama itu adalah menyempurnakan tarawih bersama imam. Sebagian kaum muslimin kita dapatkan ketika sampai di rakaat yang ke-10 atau ketika sampai di rakaat yang ke-20 mereka pulang ke rumah. Lalu kita tanya, kenapa Anda tidak salat witir bersama imam? Mereka katakan, kami ingin menyambung witir di malam hari dan agar kami bisa mengerjakan witir di akhir malam. Kita katakan kepada mereka bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama ma'al imami hatta yansarib qama lailahu. Barang siapa yang salat malam bersama imam sampai selesai, maka seolah-olah dia salat sepanjang malam. Salat semalam suntuk. Maka yang utama adalah bersama imam.
Hadis nomor 309 ma'asyiral muslimin dari sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah dahulu biasa melaksanakan salat witir. Rasulullah melaksanakan salat witir dengan membaca Sabbihisma rabbikal a'la, dengan membaca Qul ya ayyuhal kafirun, dengan membaca Qul huwallahu ahad. Jadi rakaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat yang kedua Qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat yang ketiga kata Ubay bin Ka'ab Nabi biasa membaca Qul huwallahu ahad. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, ya, dan ditambahkan kalimat wala yusallimu illa fi akhirihinna, dan dari 3 rakaat ini beliau tidak salam kecuali di rakaat yang terakhir. Artinya beliau salat salat witir dengan 1 kali salam, 3 rakaat dengan 1 kali salam. Hadis ini sahih. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, Abu Daud dari Aisyah radhiyallahu taala anha, di dalamnya terdapat tambahan kullu suratin fi raq'ah. Setiap surat ada pada setiap rakaat. Artinya Sabbihisma rabbikal a'la itu 1 rakaat, Al-Kafirun rakaat kedua, dan Al-Ikhlas rakaat yang ketiga. Kemudian beliau berkata wal mu'awwidzatain, selain membaca Al-Ikhlas beliau pun menambahkan apa? Al-mu'awwidzatain, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas. Hanya saja para ulama berbeda pendapat di dalam menghukumi hadis ini. Sebagian menganggap hadis ini lemah, dan sebagian seperti Imam At-Tirmidzi menganggap hadis ini hasan, bisa dipakai karena memiliki beberapa penguat dari riwayat-riwayat yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Jadi begitu ya, bahwa Nabi salat witir 3 rakaat, salamnya 1 kali di bagian akhir. Rakaat pertama membaca Sabbihisma rabbikal a'la, surat Al-A'la. Rakaat yang kedua Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat ketiga Al-Ikhlas. Ini riwayat Ubay bin Ka'ab. Adapun riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, rakaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat yang kedua Al-Kafirun, rakaat yang ketiga Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis nomor 310 dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi pernah bersabda, autiru qabla an tusbihu, autiru qabla an tusbihu, salat witirlah kalian sebelum datangnya waktu subuh. Jadi beberapa saat sebelum subuh itu masih ada waktu untuk mengerjakan salat witir. Dalam riwayat Ibnu Hibban berkata, man adraka subha lam yutir fala witra lahu, barang siapa yang mendapatkan waktu subuh sedangkan dia belum witir, maka tidak ada lagi witir bagi dia. Kalau dia bangun, kalau dia tidak tidur. Tetapi kalau dia tertidur atau terlupa, akan ayat di mana dia boleh mengerjakan witirnya walaupun waktu sudah habis. Nanti akan kita baca insyaallah. Jangan kemana-mana ma'asyiral muslimin. Kita kembali setelah beberapa jeda berikut ini. Membantu produksi usaha herbal atau bumbu-bumbu tradisional Anda lebih lancar dan produktif. Maxindo, andalan bagi para pengusaha sukses dalam mengembangkan bisnisnya. Terpercaya dan terjamin mutunya. Alat pengiris herbal manual tipe MKS Herb 77 Maxindo. Pengoperasian dengan cara manual yang mudah, efisien dalam mengiris aneka macam bahan tradisional sesuai kebutuhan. Dengan desain yang minimalis dan praktis, pisau pengiris dengan diameter 10,5 mm dan ketebalan 4,5 cm. Dari material stainless steel berkualitas, food grade, ketebalan irisan dapat diatur pada ukuran 0,3 hingga 3,0 mm, sehingga memudahkan Anda dalam meramu bahan sesuai kebutuhan. Multifungsi untuk aneka macam bahan-bahan tradisional, mulai dari kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, akar-akaran, umbi, dan masih banyak lagi. Mudah pengoperasiannya dengan sistem bearing yang dilengkapi dengan gagang pengaman serta feed inlet untuk membuat proses kerja menjadi lancar.
Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mau proses pemotongan tulang sapi, tulang ayam, ribs, dan aneka daging beku untuk usaha Anda menjadi lebih mudah dan tanpa ribet? Gunakanlah pemotong tulang manual Bone Sawyer tipe MKS PTT 38 Maxindo, andalan dalam food processing Indonesia, dengan kualitas nomor 1 yang akan memudahkan Anda. Bodi mesin dari material top berkualitas, aman dan higienis untuk proses aneka daging. Pisau pemotong dengan tingkat presisi ketajaman yang tinggi terbuat dari material manganese steel. Mampu memotong aneka daging beku, tulang, dan iga hewan menjadi bagian yang kecil hanya dengan sekali proses akurat. Mampu memotong dengan ketebalan hingga 13 mm. Multifungsi pada berbagai jenis usaha atau industri pemotongan hewan. Mudah digunakan, mudah juga untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Anda membutuhkan mesin produksi yang dapat merajang bawang untuk kebutuhan industri bawang goreng dan lainnya? Agrowindo, jagonya mesin pertanian Indonesia. Mesin perajang bawang PRJ 100 BW Agrowindo menggunakan teknologi 3 mata pisau pemotong dari material baja yang terbaik dan didukung oleh kinerja motor listrik yang berkualitas. Kapasitas produksi 100 hingga 150 kg per jam. Mesin dengan desain berbahan material stainless steel ini dapat merajang bawang dengan lebih cepat, lebih mudah, dan mendukung produksi usaha Anda tanpa harus mengalami masalah mata pedih dan iritasi akibat pemotongan bawang. Konsumsi listrik lebih hemat, dilengkapi dengan saluran inlet dan outlet untuk melancarkan kerja produksi. Hasil perajangan akan langsung keluar dalam hitungan detik. Mudah perawatannya dan pembersihannya. Investasi paling menguntungkan untuk usaha Anda. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, mesin Maxindo telah teruji digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Mesin pembuat وقل رب زدني علما. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Di kesempatan yang kedua kita akan coba bacakan beberapa pesan singkat yang masuk di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Sahkah salat tanpa ada air wudu dan tayammum? Karena kebetulan yang salat dalam keadaan sakit. Salat tidak tayammum dan tidak berwudu. Wallahu a'lam bishawab. Di antara syarat sahnya salat adalah bersuci. Bersuci ada dua. Yang pertama adalah berwudu. Bersuci untuk salat ya. Kita tidak bicara bersuci dalam arti yang umum. Kalau dalam arti yang umum tentunya ada berwudu, ada mandi. Tetapi bersuci dari hadas kecil secara umum ada dua, berwudu dan tayammum.
kalau kita tidak mendapatkan air atau kita tidak bisa menggunakan air, kita boleh bertayammum. Ya, kita tidak bisa berwudu karena ada sakit di badan kita, atau kita tidak mendapatkan air, maka kita boleh tayammum. Lalu bagaimana kalau tidak berwudu dan tidak tayammum? Ya, tergantung kasusnya. Ya, tergantung apa kasus dalam artian kondisi. Ya, karena kita sulit membayangkan ada orang yang tidak bisa wudu dan tayammum tetapi dia bisa sholat. Nah, ini bagaimana ini? Jadi pertanyaannya kan, sholat bisa tetapi tidak bisa sholat dan tidak bisa berwudu dan tayammum. Ini harus apakah benar terjadi seperti itu? Kalaupun terjadi, mungkin ini kasusnya ada orang di dalam penjara misalnya ya, lalu dalam kondisi tangannya terikat, ya, di dalam penjara dalam kondisi tangannya terikat. Kalau air tentunya dia tidak bisa mengambil air, tangannya terikat. Tayammum pun dia tidak bisa. Maka dalam kondisi ini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melampaui kemampuannya, laksanakan saja sholat. Wallahu a'lam bishawab. Ada Ummu Rafi di Jakarta, coba kita angkat. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ummu. Ustadz, Afwan mau nanya, saya mau belajar tentang sholat, sujud as-sajadah gitu Ustadz, yang setiap ada ayat-ayat as-sajadah, karena mohon maaf saya belum pernah dan belum tahu teknisnya untuk sujud sajadah gitu. Kalau saya kan kalau baca Al-Quran kan suka di kursi gitu ya Ustadz ya. Baik, apakah kalau ketemu ayat-ayat gitu langsung sujud di kursi, atau kita pindah ke sajadah kita untuk tempat sholat kita sujud, atau gimana ya Ustadz ya? Apakah Ibu Mohon masih bisa ya? sujud di atas sajadah? Oh masih alhamdulillah Allah masih kasih sehat sama saya. Baik, barakallah. Tapi saya pengen belajar untuk sujud itu Ustadz. Mohon bimbinginnya Ustadz. Barakallah. Gitu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan sujud sajadah ini adalah salah satu sujud yang diperintahkan oleh Nabi SAW terkait dengan ayat-ayat sajadah yang ada di dalam Al-Quran. Misalnya disebutkan surat Al-A'raf ayat 206, Al-A'raf 206, Ar-Ra'd ayat 15, An-Nahl ayat 49 dan 50, surat Maryam ayat 58, Al-Hajj ayat 18, Al-Had ayat 77, Al-Furqan ayat 60, An-Naml ayat 26, As-Sajdah ayat 5 dan ayat 15. Itu beberapa surat yang kita diperintahkan untuk sujud sajadah. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Rasulullah dari Abi Hurairah berkata, sajadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, kami sujud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membaca fis sama'in syaqqat idzas sama'un syaqqat. Di dalamnya ada ayat sajadah. Begitupun kami sujud ketika membaca surat Al-Alaq, di akhir ayatnya ada wasjud waqtarib. Ya, kami sujud ketika baca idzas sama'un syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Kita teruskan ayatnya, ada ayat sajadah. Begitupun ketika membaca Iqra. Artinya sujud sajadah adalah perkara yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Lalu bagaimana sujud sajadah itu? Sujud sajadah bisa dilakukan dalam dua kondisi, atau bisa juga dilakukan dalam tiga kondisi barangkali ya. Yang pertama adalah kondisi ketika kita sedang salat. Ketika kita sedang salat, kita membaca surat Al-Alaq ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, di akhirnya ada surat sajadah, ayat sajadah. Maka yang seharusnya kita selesai membaca surat itu ruku, maka disunnahkan untuk sujud satu kali saja, sujud
satu kali saja kita sebut dengan sujud apa? Sujud sajadah. Sujud karena membaca ayat-ayat sajadah. Lalu kita bangkit dari sujud tersebut, kita lanjutkan bacaannya. Jika memang masih tersisa bacaan atau kita ruku. Ruku. Itu kalau kasusnya di dalam salat. Walaupun imam yang membaca ayat-ayat sajadah, makmum pun mengikuti apabila imamnya sujud. Yang kedua, kondisi saat kita membaca. Kita membaca Quran lalu kita melewati ayat sajadah, maka disunahkan kita untuk sujud. Ya, untuk sujud melaksanakan sujud sajadah. Yang ketiga adalah saat kita mendengarkan bacaan Al-Quran. Misalnya ada yang membaca Al-Quran lalu kita menyimak bacaan tersebut, itu pun disunahkan kita melaksanakan sujud sajadah. Allah alam bisawab itu secara umum dan riwayatnya banyak. Ya, misalnya Nabi melaksanakan sujud ini ketika membaca surat An-Najm disebutkan. Ada lagi riwayat dalam surat Al-Hajj, tadi sudah kita sebutkan beberapa surat terkait dengan hal tersebut. Kalau di luar sholat tentunya langsung saja kita sujud, ya, sebagaimana sujud saat kita melaksanakan sholat. Allah a'lam bishawab. Ada Pak Saifullah di Lampung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Saifullah, barakallah. Bagaimana Ustaz? Alhamdulillah. Silahkan Pak. Ini Ustaz, saya mau nanya nih Ustaz tentang tentang was-was ketika sholat itu Ustaz. Baik. Dan gimana tata cara kita meludah sebelah kiri itu Ustaz? Kalau umpamanya kita kena was-was itu dalam pertengahan baca Al-Fatihah itu Ustaz. Apakah kita pertengahan baca Al-Fatihah boleh kita meludah sebelah kiri 3 kali itu Ustaz langsung praktek? Sedangkan itu masih pertengahan baca Al-Fatihah gitu Pak Ustaz. Gak ada masalah Pak. Boleh-boleh saja. Ya, itu aja Pak Ustaz. Baik, terima kasih Pak. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tadi dengan Ummu Rafi, ya, sujud tilawah. Yang pertama sujud tilawah itu 1 kali. Sujud tilawah atau sajadah itu 1 kali sujudnya. Yang kedua sujudnya sama dengan sujud salat. Sujudnya sama dengan sujud salat. Yang ketiga, tidak perlu ketika kita di luar salat takbiratul ihram. Ya, dan tidak juga menggunakan salam. Tidak takbiratul ihram dan tidak menggunakan salam. Dan disyariatkan untuk bertakbir ketika sujud dan bangkit dari sujud. Ya, disyariatkan takbir ketika sujud dan bangkit dari sujud. Dan disebutkan lebih utama sujud tilawah dimulai dari keadaan berdiri, ya, ketika sujud tilawah ingin dilaksanakan di luar salat, ya. Allah alam bisawab. Kita kembali ada pertanyaan yang masuk dari Bapak Ujang di Jambi, kita angkat. Assalamualaikum. Ya, halo. Silakan Bapak. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ini Ustaz mau tanya ini ya. Iya, itu Pak. Apa namanya sholat sebelum setelah ajan Isya itu. Iya. Nah, itu ada orang itu kebanyakan itu sholat itu. Apakah itu termasuk sholat qabliyah? Itu ada tuntunannya. Maksudnya sholat sebelum Isya gitu. Itu yang ini apa namanya? Muakkad apa sunnah yang ditekankan apa enggak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita masuk masjid itu kalau misalnya sholat fajar itu sholat lainnya itu sholat tahiyatul masjid apa misalnya sholat qabliyah gitu itu apa boleh salah satu gitu loh, mana yang apa qabliyahnya apa sholat tahiyatul masjidnya gitu. Baik, itu saja Bapak. Iya, terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum Pak Ujang. Allah alam bisawab, ya, ada salat sunnah yang kaitannya dengan salat wajib terbagi menjadi 2. Ada yang muakkad, ada yang ghair muakkad. Ada yang ditekankan, ada yang tidak ditekankan dan boleh dikerjakan. Yang ditekankan itu ada 10 rakaat dalam riwayat Ibnu Umar, 12 rakaat dalam riwayat Ummu Habibah, dan 14 rakaat pula dalam riwayat Ummu Habibah. Ummu Habibah ada 2 riwayat, ada riwayat dari beliau 12 rakaat,
ada riwayat 14 rakaat. Adapun salat sunnah muakkad riwayat Ibnu Umar ada 10. Rinciannya yang muakkad itu 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Itulah 10 rakaat yang muakkad. Begitupun kata para ulama yang muakkad itu yang 12 rakaat. Perbedaan yang 10 dengan yang 12 hanyalah di salat zuhur saja. Kalau yang riwayat 10 rakaat riwayat Ibnu Umar itu qabliyahnya adalah 2. Kalau riwayat Ummu Habibah di mana beliau berkata 12 rakaat dengannya dibangunkan untuk kita rumah di surga, itu qabliyahnya 4. Lalu bagaimana dengan salat-salat yang lain, misalnya qabliyah asar, qabliyah maghrib, qabliyah isya? Wallahu a'lam bishawab, boleh saja kita mengerjakan salat 2 rakaat berdasarkan sabda Nabi SAW, bainal adzanaini as-salah. Setiap azan dan iqamah ada salat. Jadi di antara azan dan iqamah itu ada salat. Rasulullah bersabda, sallu qablal maghrib rak'ataini, sallu qablal maghrib rak'ataini liman sya'. Salatlah 2 rakaat sebelum maghrib, salatlah 2 rakaat sebelum maghrib bagi siapa yang ingin mengerjakannya. Allah alam bisawab. Baik, Ibu Suryani dari Padang, coba kita angkat. Begini Ustaz. Iya Ibu, silakan. Saya mau nanya, kalau saya sholat itu setiap sujud, itu saya selalu membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal hamdi wal hazan wa a'udzubika minal adwi wal kasal dan seterusnya. Itu apakah diperbolehkan? Sedangkan di buku lain itu saya pernah membaca, itu katanya kita membaca itu dalam satu hari itu cuma 2 kali pagi dan petang. Itu bagaimana Ustaz? Baik, itu saja Ibu. Ya, atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Barakallahu fikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Ini kita bahas di pertemuan yang sebelumnya, bahwa di waktu duha Nabi keluar dari rumah, kemudian memasuki Masjid Nabawi, lalu beliau melihat seorang sahabat yang murung, yang bersedih di dalam masjid. Kemudian Nabi bertanya, ya fulan, ya Aba Umamah, wahai Abu Umamah, aku melihat engkau berada di dalam masjid bukan di waktu salat, apa yang terjadi? Maka Abu Umamah berkata, ya Rasulullah, kesedihan karena aku terlilit hutang. Kesedihan karena aku terlilit hutang. Maka Nabi SAW bersabda, maukah engkau aku ajarkan satu perkataan yang kalau engkau baca, maka Allah akan melunasi semua hutang-hutangmu? Maka sahabat yang mulia ini berkata, tentulah ya Rasulullah. Maka beliau mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, ya wal jubni wal bukhl. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa ghalabatid daini wa qahrir rijal. Bacalah itu di pagi dan sore hari, kata Nabi SAW. Lalu Abu Umamah berkata, aku mengamalkan hadis ini dan hutangku dilunasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bolehkah kita membacanya ketika sujud? Boleh-boleh saja. Ya, karena ini adalah doa. Dan di dalam sujud kita diperintahkan memperbanyak untuk berdoa. Rasulullah berkata, fa'akthiru minad du'a. Apabila kalian sedang sujud, perbanyaklah doa. Ya, walaupun ya kita tidak harus membaca doa yang itu, ya, tetapi boleh kita variasikan dengan doa-doa yang lainnya. Ya, di antara kebiasaan Nabi SAW, apabila beliau sujud, beliau membaca ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wahai yang maha membolak-balikan hati kami, tetapkan hati kami di atas ketaatan kepadamu. Ya, tetapi kalau kita ingin membacanya tidak masalah, kita baca saja, kita jadikan sebagai doa ketika kita sujud. Ya. Tetapi kita tidak mengatakan itu wajib atau sunnah, tapi kita baca senang karena maknanya baik, ya, sebagai doa kita ucapkan ketika kita sujud. Allah alam bisawab, tidak ada masalah di situ. Ya, kita memohon satu doa setiap kali kita sujud tidak masalah.
Ya, Allah alam bisawab. Walaupun itu tidak ada kewajiban membaca doa itu dan tidak ada perintah secara khusus membaca doa itu, tapi boleh doa itu dibaca ketika sujud. Allah alam bisawab. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Berapakah salat sunnah qabliyah dan ba'diyah keseluruhannya? Tadi sudah kita sebutkan, yang muakkad itu ada 12, dalam riwayat ada 10. Bedanya riwayat 12 dengan riwayat 10, riwayat 10 itu riwayatnya Ibnu Umar, riwayat 12 riwayat Ummu Habibah, perbedaannya hanya di sholat zuhur saja. Kalau riwayat yang 12 itu, qabliyah zuhurnya 4 rakaat 2-2, sedangkan ba'diyahnya 2 rakaat 1 kali ya, 1 kali. Sedangkan dalam riwayat Ibnu Umar, qabliyahnya 2 rakaat, ba'diyahnya 2 rakaat. Yang dikaitkan dengan rumah di surga itu yang 12. Ummu Habibah berkata, 12 rakaat sehari semalam kalau kita jaga akan dibangunkan rumah di surga. Ada dalam riwayat 14 rakaat kalau kita jaga maka diharamkan jasad kita dari api neraka. 14 rakaat itu sama dengan yang 12 rakaat, bedanya di waktu zuhur. Kalau yang 14 rakaat 4 sebelum zuhur, 4 setelah zuhur. Jadi total 14, 4 sebelum zuhur, 4 sesudah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh, 14 rakaat. Itu salat rawatib yang qabliyah dan ba'diyah. Dan ada salat yang tidak ditekankan, kalau mau dikerjakan boleh, yaitu qabliyah asar, qabliyah maghrib, dan qabliyah isya. Allah alam bisawab. Ada penelepon Bapak Sahud dari Banyumas, coba kita angkat. Assalamualaikum. Ya. Silakan Bapak. Yang pertanyaan? Ya, silakan Pak. Ya. Waalaikumsalam. Baik, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Silakan dengan pertanyaan Bapak. Nama saya Sahud. Ya. Baik, Bapak silakan Pak Sahud pertanyaannya. Bagaimana hukumnya jika kami salat Jumat itu paling 7 orang. Sedangkan misalkan kalau di tempat kami itu katanya harus 40. Salat Jumat. Iya. Apakah harus diganti dengan salat 40 orang? Baik. Iya, apakah harus diganti dengan adzan zuhur ataukah tidak? Baik, itu saja Pak. Iya. Barakallah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam bissawab ya, terkait dengan hal yushtaratu al-adad fi adai salatil jumu'ah. Apakah disyaratkan jumlah tertentu di dalam melaksanakan salat Jumat? Tentunya para ulama berselisih pendapat. Para ulama selisih pendapat. Yang masyhur di negara kita, mazhab Imam Syafi'i itu 40 orang. 40 orang itu sebenarnya tidak ada nas hadis yang mengatakan harus 40 orang. Tetapi itu adalah nazaron ila awwali salatil jumu'ah allati fa'alaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah dasarnya salat Jumat yang pertama kali dilakukan oleh Nabi, itu jumlahnya 40. Sebagian ulama berpendapat bukan 40 tetapi 12. Kenapa berpendapat 12? Karena ketika turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian dipanggil untuk melaksanakan salat Jumat, tinggalkanlah perniagaan, ya, bersegeralah kalian melaksanakan salat, itu jauh lebih baik untuk kalian. Ya. Lalu dikatakan dia setelahnya, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Dan apabila mereka melihat adanya perniagaan, perdagangan, lalu mereka meninggalkanmu berdiri. Jadi Nabi sedang khutbah, lalu para sahabat keluar karena ada rombongan dagang dari negeri Syam. Ya, jadi Nabi sedang berkhutbah,
Innal hamdalillah. Tiba-tiba di luar masjid datang rombongan dari negeri Syam membawa barang-barang dagangan. Maka para sahabat keluar dari masjid meninggalkan Nabi yang sedang berkhutbah. Wa tarakuka qa'ima, dan meninggalkanmu dalam kondisi berdiri. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Katakan bahwa apa yang ada di sisi Allah berupa pahala lebih besar, ya, lebih agung daripada perniagaan, daripada dunia. Disebutkan bahwa dalam riwayat tersebut yang tersisa di masjid itu tinggal sekitar 12 orang. Tinggal sekitar berapa? 12 orang. Selebihnya kemana? Keluar untuk melihat datangnya pedagang-pedagang dari negeri Syam. Sebagian ulama berpendapat ini menunjukkan bahwa minimal 12. Tetapi lagi-lagi Nabi tidak secara sharih, ya, Nabi tidak secara sharih mengatakan harus 12. Nabi pun tidak secara sharih, secara jelas, secara pasti mengatakan tidak boleh kurang dari 40. Oleh karenanya sebagian ulama yang lain berpendapat tidak disyaratkan jumlah, tetapi disyaratkan harus berjamaah dan harus dilakukan oleh orang-orang yang mukim, yang akil, yang balig. Karena ada riwayat yang berkata bahwa salatul jumu'ah haqqun likulli muslimin. Salat Jumat itu wajib bagi setiap muslim kecuali orang yang kecuali atas wanita, anak-anak dan musafir. Artinya yang wajib mengerjakannya adalah orang yang mukim. Dan saya wallahu a'lam bishawab, ya, cenderung kepada pendapat yang mengatakan tidak disyaratkan jumlah, tetapi harus dikerjakan di negeri, bukan dalam kondisi safar, dan dilaksanakan oleh orang-orang yang balik dalam kondisi berjamaah. Adapun yang mengatakan ada batasan harus sekian puluh, itu khilaf di kalangan para ulama, ya, sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Salah satunya kitab Bidayatul Mujtahid, Al-Imam Ibn Rushd menyampaikan permasalahan ini dengan sangat panjang sekali. Ya, Allah alam bisawab, saya melihat ya tidak ada dalil yang kuat terkait dengan pembatasan jumlah, tetapi berapa yang terkumpul, ya, menurut sebagian ulama itu diperbolehkan, ya. Karena kenapa? Karena yang mengatakan harus 12 atau 40 tidak mendatangkan dalil yang sharih yang menunjukkan bahwa jumlah itu adalah jumlah minimal. Kalau itu jumlah yang terjadi pada zaman Nabi, mungkin saja itu terjadi. Tetapi itu sebagai batasan, Allah alam bisawab, para ulama berbeda pendapat tentang hal tersebut. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang ketiga, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana kalau di dalam salat berjamaah ada salah seorang makmum dan kebetulan safnya ada di depan kita, dia batal dan dia meninggalkan tempatnya, otomatis saf yang di depan kita jadi kosong. Bagaimana itu? Kita maju ke depan. Kita maju, kita isi kekosongan saf tersebut. Kita melangkah, 1 langkah, 2 langkah, kita isi kekosongan saf tersebut. Allah alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Yang benar semuanya datang dari Allah, yang salah datang dari saya sebagai manusia. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.